Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Mahisa Fitri. Saya dari Prodi Psikologi Islam, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 210802010. Yo guys, jadi kami lagi di Umko. Udah. Kuning. Nah, jadi guys, kami mau azan. Tunggu ntar ya guys. Tunggu azan. Duduk diam orang azan. Diam orang azan. Diam. Azan guys. حي على الصلاة. Serius.
Nggak boleh gitu. Oke, udah siap azan. Nah, jadi kami di sini ingin membuat video tugas dari mata kuliah Pancasila. Sebelum itu sedikit cerita guys. Jadi sebenarnya kami itu disuruh bikin video maksimal 3 menit. Tapi karena kami nggak bikin, jadi ditambah tugasnya menjadi 30 menit minimal. Bayangkan, minimal. Jadi gimana sedikit tentang perasaan kakak Witri? Kami kecewa kali guys. Kecewa ya guys yang pasti. Karena tadi tuh kami udah bikin, tapi kami belum ngedit. Kami nggak ada paket, terus tuh nggak bisa upload. Jadi kami harus bikin video 30 menit. 30 menit guys. Emang terlalu banyak tantangannya guys untuk video 3 menit tadi. Jadi kami akan memperjuangkan video 30 menit ini. Oke. Oke, mari kita mulai guys. Kalian harus tonton ini 30 menit. Punya Eca 30 menit, punya aku 30 menit, nanti punya Rati 30 menit juga. Oke? Oke, jadi itu sedikit tentang, bisa dibilang, perasaan kami ya guys. Ya, kami sebenarnya agak kecewa sama diri kami sendiri dan sama keadaan kami sebelumnya. Tapi nggak apa-apa guys, kami tetap bersemangat demi menyelesaikan tugas ini. 30 menit ini akan kami perjuangkan. Semoga video yang akan kami tayangkan, video yang akan kami paparkan, materi yang akan kami paparkan, bermanfaat bagi teman-teman nusa dan bangsa. Lupa aku mau ngomong apa. Pokoknya bermanfaat bagi kita semua yang menonton, bagi kita yang menonton, dan bagi kami juga sebagai pematerinya, sebagai artis di video kami guys. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. bagi kita. Dan semoga teman-teman yang sudah menonton dapat mengamalkan materi ini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan agar kita menjadi masyarakat bangsa Indonesia yang berbudi luhur dan bermanfaat bagi berakhlak mulia guys, itu perlu ya. Oke, Beretika. dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut ke bab 1 dari masing-masing kami. Hai. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke bab pertama, yaitu dengan judul Pengantar Pendidikan Pancasila. Pengantar Pendidikan Pancasila ini memiliki beberapa sub materi. Yang pertama itu adalah pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila terdiri atas 5 sila yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Poin yang kedua adalah fungsi dan kedudukan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara, menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara, sebagai penyandang hidup bangsa, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sebagai ideologi negara,
membimbing arah kebijakan negara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu menjadi pedoman moral dan etika bagi warga negara Indonesia. Poin yang ketiga yaitu sejarah Pancasila. Yang pertama itu ada pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah ada dalam adat dan budaya masyarakat Nusantara. Selanjutnya yang kedua, sidang BPUPKI yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo mengusulkan dasar negara. Yang selanjutnya adalah perumusan Pancasila. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi menjadi dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang keempat adalah isi dari Pancasila itu sendiri. Oke. Sebagaimana yang kita dengarkan, yang telah kita hafal dari SD, setiap kali upacara tuh ada pembacaan Pancasila. Itu gunanya apa? Agar setiap kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia mampu menghafal, menerapkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan isi dari Pancasila itu adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita menghafal isi dari Pancasila itu, maka kita harus memahami nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila mengandung nilai dasar. Yang pertama, bagaimana bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka nilainya adalah nilai ketuhanan, yaitu mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu menghormati hak asasi manusia dan keadilan. Yang ketiga, persatuan, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat adalah kerakyatan, yaitu menerapkan demokrasi dan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial, berupaya menciptakan keadilan dalam aspek sosial dan ekonomi. Nah, poin keenam, penerapan Pancasila. Setelah kita menghafal, kita memahami nilainya, maka kita sebagai rakyat dan warga negara Indonesia yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, perlu menerapkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri terbagi menjadi kehidupan pribadi dengan menjunjung tinggi etika dan moral. Yang kedua, kehidupan bermasyarakat dengan mempraktikkan gotong royong, contohnya dan juga toleransi. Yang ketiga, kehidupan berbangsa dengan mendukung persatuan dan kedaulatan negara. Poin yang ketujuh adalah tantangan implementasi Pancasila. Yang pertama, globalisasi yang mempengaruhi nilai-nilai lokal. Yang kedua, perilaku korupsi, intoleransi, dan individualisme. Yang ketiga, keseimbangan sosial ekonomi. Nah, poin ke-8, relevansi Pancasila di era modern. Yaitu Pancasila tetap relevan untuk menjaga identitas bangsa, memperkuat persatuan, dan menghadapi tantangan global dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Lanjut part 2. Yuk guys, karena kita udah berpindah tempat, mengganti latar, tetapi tetap di Umko tercinta, kita menggunakan filter yang berbeda. Oke. Bab selanjutnya, bab 2, tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan. Nilai-nilai luhur dalam kebudayaan Nusantara, Pancasila memiliki akar pada nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan masyarakat, adat, dan kerajaan Nusantara seperti Majapahit, yaitu Sumpah Palapa, dan Sriwijaya. Pergerakan nasional pada awal abad ke-20, nilai-nilai kebangsaan mulai dirumuskan dalam perjuangan melawan kolonialisme seperti persatuan dan keadilan sosial. Yang kedua, perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI tahun 1945, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara. 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasan integralistik. 1 Juni 1945,
Soekarno menyampaikan pidato yang menyebut nama Pancasila seperti yang kita kenal sampai saat ini. Piagam Jakarta pada tanggal 27 Juni 1945 merumuskan Pancasila pertama kali dituangkan dalam Piagam Jakarta, namun mengalami perubahan pada sila pertama demi menjaga persatuan bangsa. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, poin ketiga, Pancasila dalam periode awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1959. Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan negara baru yang berdaulat. Tantangannya adalah revolusi fisik, konflik ideologi, dan pemberontakan di berbagai daerah. Poin keempat, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Perdebatan mengenai implementasi Pancasila dalam sistem politik, ketidakstabilan politik karena konflik ideologi antara nasionalis, komunis, dan agama. Poin yang kelima adalah masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pancasila digunakan untuk memperkuat otoritas Presiden Soekarno. Nilai Pancasila diterapkan secara selektif, seringkali untuk membenarkan kebijakan pemerintah. Yang keenam, masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pancasila dijadikan asas tunggal dalam kehidupan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Selanjutnya pada masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan saat ini. Pancasila kembali pada posisi awal sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tantangan barunya yaitu globalisasi, radikalisme, dan penurunan standar kesadaran kebangsaan. Upaya revitalisasi Pancasila seperti pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat sebagai BPIP. Poin yang ke-8 adalah relevansi Pancasila dalam sejarah dan masa kini. Pancasila selalu relevan sebagai ideologi pemersatu bangsa. Harus diadaptasi untuk menghadapi tantangan modern seperti perkembangan teknologi, demokrasi global, dan keberagaman budaya. Pancasila bukan hanya fondasi sejarah, tetapi juga pedoman yang terus hidup dan berkembang dalam menghadapi arus perubahan zaman. Oke, lanjut bersama dengan filter kebanggaan. Nah, jadi bab 3 ini judulnya adalah bagaimana Pancasila menjadi dasar Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, poin pertama adalah sejarah pembentukan. Yang pertama, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945. Yang kedua, prosesnya melibatkan sidang BPUPKI. Yang ketiga, pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara, menjadi fondasi hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup, menjadi pedoman nilai dan moral masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber hukum, menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, pemersatu bangsa, mewujudkan integrasi nasional di tengah keberagaman budaya, agama, dan etnis. Poin yang keempat, Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yaitu menanamkan semangat toleransi, persatuan, dan gotong royong, menghindari konflik dengan menjunjung nilai keadilan, musyawarah, dan kebersamaan, menjadi landasan dalam menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas nasional. Pancasila tidak hanya menjadi dasar formal, tetapi juga jiwa bangsa Indonesia yang membimbing perilaku dan arah kehidupan bangsa. Pancasila menjadi fondasi bagi sistem hukum, pemerintah, dan kehidupan sosial di Indonesia. Sebagai latar belakangnya, Pancasila digali dari nilai budaya, adat, dan agama untuk mempersatukan keberagaman bangsa. Pada proses perumusannya, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga PPKI, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, maknanya
Landasan hukum. Semua kebijakan negara berpedoman pada Pancasila. Landasan moral, pedoman etika dan kehidupan berbangsa. Sebagai pemersatu bangsa, mengharmonisasikan keberagaman. Oke guys, ini bab terakhir yaitu bab keempat dengan judul Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, sebelum itu kita pindah tempat lagi karena manusia bersifat tidak bertahan. Enggak deh, nggak mau di sini. Oke, ini bagus nih kayaknya. Semoga aja bagus. Basah cuy. Oke, lanjut. Bab 4. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam mencapai cita-cita nasional serta mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, poin yang pertama itu adalah pengertian ideologi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh Pancasila sebagai ideologi negara, ada baiknya kita membahas ideologi itu apa. Oke, ideologi adalah sistem nilai, gagasan, dan prinsip yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya, agama, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, isi dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang memuat nilai-nilai utama: ketuhanan yang Maha Esa, nilai religius. Saya ulangi. Nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kirain jatuh. Ketuhanan yang Maha Esa, yang menilainya yaitu nilai religius dan keimanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Persatuan Indonesia. Oke, nilai persatuan dan nasionalisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu nilai demokrasi dan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Poin selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu menjadi panduan moral dan arah pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, yaitu mengintegrasikan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa dalam satu kesatuan Indonesia. Selanjutnya, panduan dalam menghadapi perubahan, memberi pijakan kokoh menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Yang selanjutnya, penyaring ideologi asing, mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Poin selanjutnya adalah yang keempat, kelebihan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu fleksibel dan dinamis, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Yang kedua, berakar pada nilai lokal, yaitu mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, mendukung keberagaman, menjamin kebebasan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, poin kelima, yaitu implementasi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, dalam pemerintahan, Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam penyelidikan, yaitu pendidikan Pancasila menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Yang selanjutnya, dalam kehidupan sosial, mendorong gotong royong, toleransi, dan persatuan. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan arah yang jelas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Oke guys, berakhir sudah bab keempat, yaitu bab terakhir yang ditugaskan untuk saya jelaskan sedikit. Semoga yang video ini bermanfaat seperti harapan-harapan yang sudah saya ucapkan di awal tadi. Oke. Sebelum itu terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya ini manusia tulen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga nggak ada kesempatan berikutnya. Thank you guys, bye bye. Kita mau babai dulu ya. Mau babai.
1, 2, 4. Gue tunjukin video sudah jadi. Dan siap tonton. Kali ini videonya 30 menit. Oke. Ya, tunggu lagi. Jadi gimana cara perasaannya membuat video 30 menit? Jadi sedikit kesan dan pesan saya tentang video 30 menit ini guys. Biar kayak megang, kayaknya aku capek lagi gitu. Nggak nyampe. Oke. Jadi video 30 menit ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak yang mengajar di mata kuliah Pancasila. Kami ini di semester akhir guys. Jadi Pancasila itu di prodi psikologi Islam, khususnya di Umri ini. Pancasila itu mata kuliah yang diajarkan di akhir semester. Kami semester 7 guys. Tapi nggak apa-apa. Jadi saran yang bisa saya berikan sedikit adalah untuk teman-teman seperjuangan saya yang ada di kelas pendidikan Pancasila ini, jangan menyepelekan tugas. Oke? Kami bukan menyepelekan kemarin ya guys, tapi kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas video sebelumnya. Sehingga kami harus menyelesaikan tugas lanjutan ini, yaitu video 30 menit ini. Dan ya selama kurang lebih 30 menit kami berbicara di sini, semoga oh ya, untuk pesan dan saran tadi ada satu lagi, jangan kita itu meremehkan dan menyepelekan waktu, karena waktu itu terus berjalan guys. Nggak ada tuh waktu berhenti, waktu kita kayak oh my god deadline-nya besok, berhenti dulu dong waktu. Nggak bisa kayak gitu guys. Oke? Jadi kita harus menghormati waktu siapa aja, khusus waktu kita sendiri. Terus oh ya, lanjut yang tadi. Mana apa ini moderatornya? Lanjut. Oke. Jadi oh ya, selama 30 menit kami berbicara di depan kamera seperti ini, sedikit rahasia yang akan kami bocorkan ya guys. Jadi video yang di depan-depan tadi tentang materi yang sudah kami jelaskan, itu kami ambil di hari yang sama setelah tugas itu diberikan. Jadi kami tuh kayak belajar dari pengalaman guys, belajar dari kesalahan. Oke? Azan maghrib beneran? Oke, ya tunggu. Iya, dikirain suaranya, soalnya kan di musola belum azan juga. Jadi kita harus bisik-bisik guys, karena udah waktunya azan. Tapi di masjid, di masjid Umri belum azan. Jadi masih ada kesempatan kita untuk melanjutkan video ini. Jadi selama 30 menit kami mengerjakan tugas ini, pembelajaran yang bisa kami petik adalah ternyata 4 bab yang harus dijelaskan dalam 30 menit adalah sesuai gitu guys. Jadi 4 bab yang harus kami jelaskan dalam waktu 30 menit itu sudah terangkum dengan sangat baik. Insya Allah dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan juga bagi mahasiswa seperti kami terutama guys. Oke, selanjutnya apa tadi pertanyaannya? Perasaan Kak Manis? Bagaimana perasaan Anda setelah membuat video 30 menit? Oke. Kalau ditanya perasaan ya guys, saya lagi patah hati sebenarnya hari ini, tapi nggak apa-apa. Patah hati itu duniawi. Ya walaupun tugas ini juga duniawi ya guys, tapi ini lebih utama. Kita di sini di Umri tercinta. Tunggu, kita tengok kan? Oh nggak nampak. Nih, kami lagi di gedung GTC. Oh ya. Terus di Umri tercinta ini kita tuh datang untuk menuntut ilmu, menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar menjadi manusia yang cerdas, baik secara kognitif, intelektual ataupun secara emosional. Dan ya di sini sebenarnya terkait pertanyaan dari moderator kita tadi, bagaimana perasaan saya? Oke, saya merasa sangat-sangat bangga dengan diri saya sendiri. Bangga terhadap diri sendiri merupakan kunci dari kesejahteraan hidup manusia. Jadi kita sebelum kita bangga kepada orang lain, kita harus bangga kepada diri kita sendiri ya guys. Dengan rasa bangga yang tadi ada dan sudah tertanam dalam diri kita, maka kita akan bisa melangkah ke perjalanan selanjutnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Maesa Safitri yang telah menyampaikan keluh kesahnya dan juga pesannya untuk kita semua. Jadi guys, ingat guys, kita tidak boleh menyepelekan waktu karena waktu sangat berharga. Dan kalau kami nggak buat videonya lagi, jadi nambah 1 jam guys. Alhamdulillah videonya selesai guys. Dan semoga kalian menonton ini sampai selesai. Ini guys, cukup sekian. Ada lagi? Enggak, aku mau bilang cukup sekian juga. Agak kebun dikit. Ya guys, jadi cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Oh, bisa berdua coy? Oh, enggak ada. Oh, pindah. Assalamualaikum Warahmatullahi. wabarakatuh. Gue tunjukin Rumah sudah jadi. dan siapa? Kali ini rumahnya posisi sudah lucu. Ya sudah, bye-bye dulu.